リンクスタート。Hai teman-teman, kita akan mempresentasikan tugas dari Pak Vicky, yaitu membangun router sebagai gateway internet dan mengkonfigurasi proxy. Saya adalah Eka. Saya Ani. Saya Pram. Dan kita akan memberitahu tahap-tahap proyek kami. Berikut adalah tahap-tahap proyek kita. Membangun router sebagai gateway internet. Tahap pertama adalah mengkonfigurasi router sebagai gateway internet. Pada tahap ini, kita anggap Anda telah selesai melakukan instalasi Debian Squeeze. Pertama, masuk terminal konsol sebagai root sebagai berikut. Klik application, lalu sorot aksesoris dan klik terminal. Maka Anda akan masuk ke dalam terminal. Lalu ketikkan SU dan masukkan password Anda ke dalam terminal. Lalu sebelum melakukan konfigurasi IP address, pastikan kedua Ether card telah terdeteksi. Gunakan perintah ifconfig untuk melihat interface yang aktif. Lalu, terlihat pada gambar di atas, interface yang aktif hanya interface loopback atau LO. Sedangkan interface untuk NIC kita belum aktif. Untuk mengaktifkannya, gunakan perintah ifconfig eth0up. Jika tidak ada pesan error, berarti interface eth0 telah aktif. Lalu lanjutkan ke ifconfig eth1up. Jika tidak ada pesan error juga, berarti interface eth1 telah aktif. Lalu, pastikan kita telah memiliki dua interface yang aktif. Pada gambar di atas, telah memiliki dua interface yang aktif, yaitu eth1 dan eth0, yang menghubungkan eth0 ke switch terhubung ke internet, maka IP address-nya adalah 192.168.3.31 dengan gateway 192.168.3.30. Lalu, konfigurasi IP address dengan mengedit file konfigurasinya, nano /etc/network/interfaces, dan masuk ke dalam sebuah terminal nano. Lalu ketikkan di bawah auto low efes low inet loopback, yaitu auto eth0 efes eth0 inet static, dan masukkan alamatnya, address 192.168.3.30. Maaf, addressnya 192.168.3.3 dan datemasknya 255.255.255.24, dan kita masukkan gateway-nya, yaitu 192.168.3.30. Lalu kita akan mengkonfigurasi auto eth1-nya juga, yaitu auto eth1 efes eth1 inet static, dan masukkan address-nya. Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita restart /etc/init.d/networking spasi restart. Setelah merestart, langsung masukkan name servernya, yaitu dengan cara nano /etc/salesresolve.conf. Lalu akan masuk ke terminal name server dan ketika name server DNS tersebut, yaitu 192.168.4.9, lalu simpan Ctrl X, Y, Enter. Dan lalu kita, jika pada langkah di atas semuanya telah terhubung, selanjutnya kita aktifkan IP forward agar router bisa meneruskan paket yang datang atau menuju router proxy kita, yaitu dengan cara echo spasi 1 spasi lebih besar spasi /port/fcs/ip_forward. Lalu tekan enter
Dan tambahkan konfigurasi firewall untuk sharing koneksi internet, yaitu iptables main t nat main a post routing spasi min 0 eth 0 min j masuk ke radio. Lalu enter, dan jika tidak ada pesan error, lanjutkan dengan mengkonfigurasi IP address dengan komputer klien ke Windows. Setelah itu, cobalah mengakses internet dari komputer klien. Pastikan komputer telah terhubung ke internet. Jika komputer klien dapat terhubung ke internet, maka router kita telah berjalan dengan baik. Jika tidak, cek kembali konfigurasi yang telah kita lakukan dan cek kabel jaringannya. Lalu, langkah-langkah membangun proxy server akan dilanjutkan oleh Mbak Ani. Ketik apt min cd-rom spasi add. Untuk mengupdate repositori dengan perintah apt min get spasi update. Tunggu sampai proses update repositori selesai. Setelah itu mengkonfigurasi repositori. Sekarang kita install aplikasi Squid sebagai proxy server kita. Ketik apt min get spasi install spasi Squid. Pastikan kita telah berhasil menginstal Squid. Jika ada pertanyaan do you want to continue, ketik Y lalu enter. Server dengan ketik nano spasi /etc/squid.conf. Cari baris http _port 3128. Gunakan kombinasi tombol Ctrl W untuk melakukan pencarian. Setelah ketemu, tambahkan kata transparan di belakang http _port8080. Setelah dikonfigurasi http _port8080 transparan, tambahkan baris berikut di bawah baris http _port8080 transparan. Ketik
cace_mgr spasi nama siswa @smkn1langgu.net. Ketikkan visible_hostname spasi smkn1langgu.net. Lalu cari baris ACL localhost dengan menggunakan tombol Ctrl W untuk melakukan pencarian. Setelah ketemu, tambahkan baris di bawah ini setelah baris ACL localhost src 127.0.0.1/32. Lalu ketikkan ACL spasi lokal spasi src spasi 192.117.0/26. ACL spasi broker spasi URL underscore regek spasi main i spasi www.google.com. ACL spasi broker spasi URL underscore regek spasi main i spasi www.youtube.com. Lalu cari baris http underscore access allow localhost dengan menggunakan tombol Ctrl W. Jika sudah ketemu, tambahkan baris di bawah ini di atas baris http underscore access allow localhost. http underscore access spasi Denny spasi blokir. http underscore access spasi allow spasi lokal. Simpan dan keluar dengan menekan kombinasi tombol Ctrl X kemudian tekan Y lalu Enter. Setelah itu, restart service quit agar konfigurasi yang kita lakukan aktif. Ketikkan /etc/init.d/quit spasi restart. Pastikan tidak ada pesan error atau failed pada saat restart service quit. Agar menjadi transparent proxy, tambahkan firewall untuk mengalihkan port 80 ke port 8080 agar seluruh akses web yang dilakukan klien dipaksa untuk melalui proxy dulu. Ketikkan iptable spasi main t spasi nat spasi main a spasi prerouting spasi main p spasi tcp spasi main deport spasi 80 spasi main j spasi redirect spasi main to main port spasi 318080. Coba buka google.com dan youtube.com dari komputer klien. Pastikan google.com dan youtube.com telah terblokir dan pastikan akses ke situs yang lain masih bisa. Jika telah berhasil, ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin.